sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Amin. Kita buka firman Tuhan sore hari ini di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-31. Dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-31, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Roma 8 ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Paulus katakan dengan tegas, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Sore hari ini sama-sama kita mau belajar. Sebelum kita mau masuk dalam pertemuan firman Tuhan, saya ingin katakan buat saudara sekalian, firman Tuhan sore hari ini saya beri tema Tuhan di pihak kita. Satu hal ingin saya katakan, dalam keadaan kita yang seperti ini, dalam keadaan kita yang sedemikian, mungkin bukan cuma pribadi kita, mungkin bukan cuma orang-orang yang kita sayangi, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma bangsa kita, bahkan juga bagian-bagian dunia yang lain saat ini sedang mengalami satu intimidasi, saat ini sedang mengalami satu ketakutan, saat ini sedang mengalami satu kekhawatiran, saat ini sedang mengalami satu pandemi yang namanya virus corona. Semua takut, semua bimbang, mungkin juga semua khawatir. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana ke depan hari-hari saya? Bagaimana ke depan dengan orang-orang yang saya sayangi? Bagaimana ke depan dengan keluarga saya? Bagaimana ke depan dengan bangsa saya? Tapi satu hal sore hari ini saya katakan buat saudara-saudara sekalian, Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi saat sore hari ini, setelah saya renungkan, banyak sekali keuntungan ketika saya bacakan, jika Allah di pihak kita. Banyak hal-hal luar biasa yang saya dapatkan, banyak hal-hal dahsyat yang saya dapatkan. Jika Allah ada di pihak saya, apa sih yang menjadi profit buat saya? Apa sih yang menjadi keuntungan buat saya? Ternyata banyak sekali. Dan sore hari ini ingin saya sampaikan 3 hal penting, 3 poin yang penting buat saudara-saudara sekalian. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Yang pertama, saya ingin katakan buat saudara sekalian, jika Allah di pihak kita, kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Amin. Jika Allah di pihak kita, kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Kenapa? Karena Allah yang kudus, Allah sumber segala hikmat, memberikan kita otoritas untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan. Apapun intimidasi dari setan, apapun intimidasi yang setan berikan buat kita, buat keluarga kita, merusak keharmonisan hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Sekali lagi ingin saya katakan, kita punya otoritas, kita punya kemampuan, karena Allah yang dahsyat ada di pihak kita, dan kita bisa hancurkan kuasa setan. Amin. Kita bisa hancurkan kuasa-kuasa kegelapan itu karena kita punya otoritas penuh dari surga. Paulus katakan satu hal yang luar biasa. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Paulus katakan, kepada siapa aku percaya, aku tahu, dan aku yakin kepada dia yang penuh dengan kuasa ini. Kita juga harus sadari sore hari ini, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita sandarkan iman kita, kepada siapa kita sandarkan rasa percaya kita yang benar penuh dengan kemuliaan, kepada siapa kita mau sandarkan hidup kita. Dan kita harus yakini kepada satu pribadi yang penuh dengan kuasa, Yesus namanya. Jadi saat sore hari ini saya ingin katakan, sekali lagi saya katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang pertama tadi sudah saya katakan, kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita, karena kita punya otoritas penuh dari surga. Kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis dapat kita tangking di dalam nama Yesus, dapat kita hancurkan karena kita penuh dengan kuasa. Amin. Ini dia poin yang kedua. Jika Allah di pihak kita, apa sih yang menjadi kekuatan kita? Jika Allah di pihak kita, mara bahaya, bencana, dan sakit penyakit tidak akan pernah menimpa kita. Jika Allah di pihak kita, bencana, mara bahaya apapun, sakit penyakit seperti apapun tidak akan menimpa kita. Alkitab katakan, biarpun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, aku hanya menjadi penonton. Karena apa? Karena Allah sudah mempercayakan malaikatnya berkemah di sekeliling kehidupan kita. Dan ketika malaikat Allah berkemah di sekeliling kehidupan kita, kita hanya menonton, karena Allah dengan kuat kuasanya menjaga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Jadi poin kedua di sini saya katakan, jika Allah di pihak kita, mara bahaya, bencana, sakit penyakit apapun yang membuat kita lemah, yang membuat kita takut, kita nggak usah khawatir, karena ada malaikat-malaikat Allah berkemah di sekeliling kita, karena ada malaikat-malaikat Allah yang memagari kehidupan kita, karena ada kuat kuasa Allah bersama dengan kita. Satu hal ingin saya katakan, seutas rambut pun
yang kita miliki jatuh ke tanah tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi sekali lagi saya perkatakan, jika Allah di pihak kita, jika Allah memberikan kita kekuatan, jika Allah memberikan kita kemampuan, jika Allah yang memberikan kita syukur, siapa sih lawan kita? Jika Allah di pihak kita, kita gak akan pernah punya musuh, kita gak akan pernah punya lagi lawan. Karena apa? Semuanya sudah kalah, semua sudah hancur. Sekali lagi poin kedua tadi saya katakan, bencana, mara, bahaya dan sakit penyakit tidak akan pernah menimpa kita. Dunia boleh ketakutan, negara ini boleh takut saat ini. Mungkin kita juga khawatir, tapi satu hal, percayakan kita punya Allah yang luar biasa. Hanya karena satu penyakit yang namanya pandemi COVID-19, mungkin kita khawatir, kita takut. Tapi saat sore hari ini saya ingin katakan buat saudara sekalian, di tengah kekhawatiran kita, di tengah ketakutan kita, di tengah keberserahan kita, serahkan semua sama Tuhan dan perkatakan, jika Allah di pihak kita, penyakit apapun tak akan pernah mengganggu kehidupan saya. Jika Allah di pihak kita, penyakit apapun tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang saya kasihi. Jika Allah di pihak kita, penyakit apapun tidak akan pernah menggerogoti keluarga saya. Jika Allah di pihak kita, penyakit apapun tak akan pernah mengurangi rasa hormat buat negara saya. Perkatakan semua itu, karena saya yakin ketika Allah di pihak kita, Allah sendiri yang berjuang. Ketika Allah di pihak kita, Allah sendiri yang berperang. Ketika Allah di pihak kita, Allah sendiri yang maju buat kita. Kita cuma jadi penonton dan bersiap menjadi pemenang bersama dengan Kristus. Amin. Ini dia. Jika Allah di pihak kita, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Jika Allah di pihak kita, kita menjadi orang-orang yang dahsyat. Jika Allah di pihak kita, kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar punya kemuliaan, punya kemampuan, dan benar-benar menjadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita masuk dalam poin yang terakhir, poin yang ketiga. Jika Allah di pihak kita, apa sih yang kita dapatkan? Jika Allah di pihak kita ini, jika Allah di pihak kita, berkat Tuhan akan selalu baru tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Jika Allah di pihak kita, berkat Tuhan akan selalu baru kita rasakan. Jika Allah di pihak kita, berkat Tuhan akan semakin indah kita alami dalam kehidupan kita. Ayat terakhir sebelum kita tutup firman Tuhan sore hari ini, kita buka di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 saya akan bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Ini dia. Jika Allah di pihak kita, jika Allah ada bersama dengan kita, berkat Tuhan akan semakin baru dan akan selalu baru kita alami. Ini dia. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan buat kita, selalu baru berkat dan rahmatnya kita alami. Perjumpaan-perjumpaan yang indah akan kita alami bersama dengan Kristus karena Allah di pihak kita. Karena nggak ada lagi kuasa kegelapan yang mampu merongrong kehidupan kita. Nggak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan yang mampu merongrong iman kita. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Setiap pagi Dia menjumpai kita, menjadikan berkat-berkat baru buat kita, menjadikan hidup kita luar biasa di dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Jadi percayakan hidup kita. Mulai saat ini jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang untuk melangkah, jangan pernah kita ragu. Percaya, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, berkat-berkat Allah akan semakin baru kita nikmati buat kita dari hari ke hari. Jika Allah di pihak kita, kita akan menjadi orang-orang luar biasa. Amin. Jadi ada 3 poin saat sore hari ini lewat firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara-saudara sekalian. Jika Allah di pihak kita, yang pertama, kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita, karena kita sudah punya otoritas untuk menghancurkan kuasa-kuasa itu. Yang kedua,